Anda mendengar tentang seorang hamba Allah yang tidak tercatat dalam 25 nabi, namun namanya diabadikan langsung dalam Al-Quran. Sosok misterius yang muncul di berbagai zaman, menghilang tanpa jejak, dan dikenal sebagai guru dari Nabi Musa alaihissalam. Dialah Nabi Khidir pengelana abadi, yang membawa rahasia besar tentang takdir, kesabaran, dan ilmu yang tak dapat dijangkau nalar manusia. Kisahnya dimulai bukan dari gurun, bukan dari perjalanan panjang, tetapi dari sebuah istana megah, tempat seorang putra raja justru memilih meninggalkan takhta demi mencari ridha Allah dari fitnah istana. Perjumpaan ilahi hingga perjalanan penuh tanda-tanda gaib semua mengarah pada satu pertanyaan besar. Siapa sebenarnya Nabi Khidir alaihissalam dan mengapa Allah menjadikannya penjaga rahasia takdir? Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin, ya robbal alamin. Istana Raja Mulkan berdiri megah di tengah kerajaan, dikelilingi tembok tinggi dan taman yang tertata rapi. Pilar-pilar marmer putih memantulkan cahaya matahari, menambah wibawa bagi siapapun yang memasuki gerbangnya. Di tempat inilah lahir seorang anak yang kelak namanya mengguncang sejarah, Balia bin Mulkan, keturunan bangsawan yang garis nasabnya bersambung hingga Sam bin Nuh alaihissalam. Para pembesar kerajaan menyambut kelahirannya sebagai tanda datangnya pewaris yang akan memperkuat dinasti. Tidak ada yang menyangka bahwa bayi ini justru akan memilih jalan yang sama sekali jauh dari ambisi dunia. Sejak kecil Balia tumbuh dalam kemewahan. Setiap hari ia dikelilingi pelayan, guru istana, dan penjaga yang memastikan kenyamanannya. Ruang belajar dipenuhi gulungan kitab strategi, politik, dan sastra. Guru-gurunya mengajarkan cara memimpin, memahami hukum, dan mengenali seni perang. Sebagai anak raja, ia dipersiapkan untuk masa depan yang penuh kekuasaan. Namun di balik semua fasilitas itu, ada sesuatu yang berbeda pada diri Balia. Ia tidak seperti anak-anak bangsawan lain yang bangga berlatih pedang atau memamerkan keahlian berkuda. Ia justru lebih sering duduk di beranda, memandangi lembah, sambil mendengarkan suara doa dari masjid rakyat. Pemandangan itu membuat guru-gurunya bingung. Mereka ingin Balia tumbuh menjadi pemimpin yang kuat, tetapi Balia lebih tertarik pada keheningan dan perenungan. Suatu hari salah satu gurunya menegur dengan lembut bahwa seorang calon raja tidak seharusnya membiarkan pikirannya melayang pada hal-hal yang tidak berkaitan dengan kekuasaan. Namun Balia bertanya balik dengan polos, "Namun dalam guru, bukankah kekuasaan Allah lebih besar dari takhta?" Pertanyaan itu mengguncang hati gurunya. Ia sadar muridnya ini memiliki kecerdasan batin yang jauh melampaui usianya. Hari-hari Balia terus berlalu dengan keanehan yang sama. Ia mampu memahami strategi kerajaan, namun tidak ada semangat dalam dirinya untuk menguasai dunia. Ia cerdas dalam mempelajari kitab, namun hatinya lebih condong pada hal-hal yang membuat jiwanya tenang. Pelayan istana sering menemukan Balia duduk diam dalam waktu lama, seolah merenungkan sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Bagi sebagian orang, ini adalah tanda kelemahan. Namun bagi mereka yang peka, ada cahaya ketenangan yang selalu menyertai tatapannya. Saat usianya bertambah, perbedaan itu makin terlihat. Raja Mulkan berharap putranya tumbuh seperti dirinya, tegas, berwibawa dan berambisi, memperluas kekuasaan. Tetapi Balia seolah hidup di dunia yang berbeda. Ia mulai mempertanyakan makna kekuasaan, tujuan hidup, dan kedudukan manusia di hadapan Tuhan. Keraguan raja semakin besar ketika para pelayan melaporkan bahwa Balia sering terlihat di area rakyat biasa, bukan di aula latihan para bangsawan. Ia mendengarkan bacaan ayat, menatap langit sore, dan seakan mencari sesuatu yang belum ia temukan di dalam istana. Meski belum ada konflik terbuka, ketegangan halus mulai terasa antara ayah dan anak. Bagi raja, Balia adalah penerus kerajaan. Namun bagi Balia, takhta bukanlah tujuan akhir. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang menarik hatinya, jauh melampaui batas istana marmer. Masa kecilnya yang penuh kemewahan justru membuatnya semakin peka bahwa kekuasaan dunia hanyalah sementara. Dari sinilah awal perjalanan seorang anak bangsawan menuju jalan yang kelak dikenal sebagai jalan Nabi Khidir, jalan penuh rahasia dan kedekatan dengan Allah. Seiring bertambahnya usia, Balia semakin menunjukkan karakter yang tidak biasa bagi seorang anak raja. Di saat teman-teman sebayanya berlatih memainkan pedang dan mempelajari taktik perang, ia lebih memilih duduk di sudut istana yang tenang. Dari tempat itu ia memandangi langit pagi, mendengarkan suara angin,
atau menatap jauh ke bukit yang tampak biru di kejauhan. Terkadang, di sela hiruk-pikuk persiapan istana, ia menghentikan langkah hanya untuk menyimak lantunan doa dari masjid rakyat. Suara itu membawa ketenangan yang tidak mampu diberikan oleh kemewahan istana manapun. Perubahan ini mulai mengusik para gurunya, terutama guru utama yang bertugas membentuknya menjadi pemimpin masa depan. Pada suatu pagi, ketika pelajaran strategi pemerintahan sedang berlangsung, Balia tampak melamun. Ia tidak memperhatikan began-began takhta yang digambar di atas papan kayu. Gurunya mengetuk meja dan berkata dengan tegas, "Wahai pangeran, ingatlah bahwa kelak engkau akan memimpin kerajaan ini. Pikiranmu harus kuat dan tidak mudah terbawa suasana." Balia menunduk hormat, namun suaranya lembut saat menjawab, "Guru, apakah kekuasaan membuat seseorang lebih dekat kepada Tuhan atau justru menjauhkannya?" Pertanyaan itu membuat seluruh ruangan terdiam. Guru tua itu terperangah. Ia telah mengabdi kepada kerajaan selama puluhan tahun, namun jarang mendengar kote-kata sedalam itu, apalagi dari seorang anak kecil. Dengan hati-hati ia menjawab bahwa seorang pemimpin memang harus memahami dunia, tetapi tidak boleh melupakan akhirat. Namun, Balia berkata lirih, "Jika dunia begitu besar, mengapa suara doa terasa lebih memenuhi hatiku?" Guru itu tidak lagi melanjutkan tegurannya. Ia menyadari bahwa muridnya tidak sedang melawan, tetapi sedang mencari kebenaran. Sementara itu, Raja Mulkan mulai memperhatikan perubahan putranya. Ia menyaksikan sendiri bagaimana Balia lebih sering keluar dari ruang latihan dan memilih berjalan sendirian melewati koridor istana. Kadang ia berhenti di halaman untuk sekadar meraba embun pagi pada dedaunan. Kadang ia duduk di bawah pohon delima, memejamkan mata seperti sedang merenungi sesuatu yang sulit dijelaskan. Bagi Songraka, sikap itu tampak seperti kelemahan. Ia khawatir kerajaan kelak dipimpin oleh seseorang yang terlalu lembut dan tidak memiliki ambisi. Namun, apa yang dianggap kelemahan oleh raja justru menjadi tanda bahwa Allah sedang membimbing hati seorang hambanya. Dalam kesunyian itu, Balia merasakan adanya kekosongan yang tidak bisa diisi oleh emas, kekuasaan, atau hormat manusia. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri tentang tujuan hidup. Ketika melihat pelayan bergerak dengan terburu-buru membawa perhiasan istana, ia berkata dalam hati, "Semua ini indah, tetapi mengapa tidak membuatku tenang? Apa gunanya menjadi raja jika hatiku tetap gelisah?" Rasa gelisah itu semakin kuat hingga ia merasa tidak lagi cocok dengan ritme kehidupan bangsawan. Pada suatu sore, ia keluar dari gerbang samping istana dan berjalan menuju permukiman rakyat. Di sana ia melihat kehidupan sederhana anak-anak berlarian tanpa alas kaki. Para lelaki bekerja di bengkel kayu dan perempuan menyiapkan makanan di halaman rumah. Tidak ada kemewahan, tetapi ada kedamaian yang memancar dari wajah mereka. Balia berdiri cukup lama mengamati semuanya. Dalam hatinya ia berbisik, "Mengapa di tempat sederhana seperti ini aku merasa lebih dekat kepada Allah?" Tidak ada yang tahu bahwa langkah-langkah kecil itu sedang mengantarkan Balia menuju titik balik hidupnya. Hati yang merindukan kebenaran mulai membawanya ke jalan yang tidak mungkin dipahami oleh istana. Jalan itu akan mempertemukannya dengan seorang ahli ibadah yang akan membuka tabir pertama dalam perjalanan panjangnya menuju takdir sebagai Nabi Khidir. Pada suatu sore yang tenang, ketika matahari mulai turun dan langit memerah, Balia kembali berjalan keluar dari istana melalui gerbang kecil yang jarang digunakan. Ia menelusuri jalan tanah menuju perkampungan rakyat, mencari suasana damai yang tidak pernah ia temukan di dalam istana. Langkahnya terhenti ketika melihat sebuah rumah kecil yang tampak berbeda dari bangunan di sekitarnya. Dindingnya terbuat dari tanah liat, atapnya dari daun kurma, dan di depannya ada tikar lusuh yang digelar seadanya. Di atas tikar itu duduk seorang lelaki tua dengan pakaian sederhana. Kepala tertunduk, bibirnya bergerak pelan melafalkan zikir. Cahaya senja mengenai wajah lelaki itu memantulkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Meski tubuhnya kurus dan pakaiannya lusuh, ada cahaya lembut yang memancar dari wajahnya. Balia terpesona oleh ketenangan itu. Ia berdiri cukup lama tanpa berani mendekat, takut mengganggu ibadah lelaki tersebut. Namun tiba-tiba ahli ibadah itu membuka mata dan menoleh kepadanya. Senyumnya lembut, tidak mengagetkan, seolah ia memang sudah mengetahui kehadiran Balia sejak awal. "Wahai anak muda," ujarnya pelan, "mengapa engkau berhenti di sini?" Pertanyaan itu membuat Balia gugup, namun ia menjawab dengan jujur, "Aku mendengar bacaanmu, Tuan. Entah mengapa hatiku terasa tenang
Lelaki itu tersenyum, senyum yang penuh makna. Itulah kalam Allah. Katanya, ia menenangkan hati siapa saja yang mendengarnya. Meski ia datang dari singgasana atau dari rumah berdinding tanah seperti ini. Perkataan itu membuat Balia terpaku. Ia merasa sedang berbicara dengan seseorang yang jauh lebih memahami kehidupan daripada semua guru istana yang pernah mengajarinya. Tanpa disuruh, ia duduk di dekat ahli ibadah itu, merasakan ketenangan yang jarang ia temui. Mereka tidak berbicara banyak, namun dalam diam itu, Balia seperti menemukan sesuatu yang hilang dari dirinya selama ini. Kedamaian yang berasal dari kedekatan dengan Allah. Hari berikutnya Balia kembali ke rumah itu. Kali ini tanpa ragu, ia mengetuk pintu kecil dan disambut oleh lelaki tua yang tampak senang melihatnya. "Engkau datang lagi, wahai anak raja," sapanya. Balia tersenyum malu. "Aku tidak ingin datang sebagai pangeran," jawabnya pelan. "Aku ingin belajar sebagai hamba Allah." Ahli ibadah itu mengangguk, lalu berkata, "Jika begitu, duduklah. Kita mulai dari apa yang paling penting, mengenal hatimu sendiri." Sejak hari itu, Balia sering mampir secara diam-diam. Di rumah kecil itu ia belajar membaca kitab, memahami makna ibadah, dan menghafal zikir yang menenangkan hatinya. Ia tidak lagi merasa kesepian seperti dulu. Setiap kali ia selesai beribadah, hatinya dipenuhi rasa lapang yang tidak pernah ia rasakan ketika berada di aula istana. Ia mulai sadar bahwa kedekatan dengan Allah bukan ditentukan oleh kedudukan atau pakaian, tetapi oleh kerendahan hati dan keikhlasan. Namun perjalanan ini tidak sepenuhnya mudah. Setiap kali ia pulang ke istana, ia harus berpura-pura baru saja selesai belajar politik atau strategi bersama guru istana. Pelayan dan penjaga mulai bertanya-tanya mengapa ia terlihat lebih kurus. Namun, wajahnya semakin bercahaya. Mereka tidak tahu bahwa di luar kemewahan istana, Balia sedang merangkak perlahan menuju jalan spiritual yang besar. Balia merasa bahwa lelaki tua itu bukan orang biasa. Kata-katanya selalu tepat, penuh hikmah, dan mampu menembus hatinya. Ia mulai mengerti bahwa dunia tidak memberi apa yang ia cari. Justru di rumah kecil itu, ia menemukan ketenangan yang selama ini hilang. Ia tidak tahu bahwa pertemuan ini adalah pintu pertama dari takdir panjang yang akan mengubah seluruh hidupnya. Hari-hari Balia yang penuh ketenangan bersama sang ahli ibadah perlahan berubah menjadi sumber kegelisahan bagi istana. Para pelayan yang biasanya melihat Balia menjalani rutinitas sebagai putra mahkota, kini mulai mencurigai pergerakannya. Ia pulang lebih lambat. Wajahnya tampak lebih kurus, namun pancaran matanya justru semakin damai. Laporan-laporan kecil ini akhirnya sampai ke telinga Raja Mulkan. Sebagai raja yang dikenal tegas, ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam perkembangan putranya. Suatu malam, ketika seluruh penjaga telah menyalakan obor di sepanjang lorong istana, Raja Mulkan memanggil Balia ke ruang singgasana. Ruangan itu luas, dipenuhi ukiran emas dan permadani tebal. Balia masuk dengan langkah pelan, menundukkan kepala sebagai bentuk hormat. Sang raja menatapnya lama, tatapannya tajam, namun menyimpan kebingungan. "Balia," ujarnya pelan tetapi tegas, "mengapa engkau tampak berbeda? Engkau jarang berlatih, jarang bertemu guru, dan sikapmu semakin jauh dari seorang pewaris takhta." Balia menelan napas pelan. Ia tahu momen ini akan datang. "Ayahanda," jawabnya lembut, "aku sedang mempelajari sesuatu yang lebih besar dari sekadar takhta. Aku belajar memahami diriku sendiri dan memahami Allah." Raja Mulkan berkerut marah. "Apa maksud ucapanmu? Engkau pewaris kerajaan ini. Dunia tidak berjalan dengan doa saja. Dunia berjalan dengan kekuatan, keputusan, dan keberanian." Namun Balia tetap tenang. "Ayahanda," katanya lagi, "apakah kekuatan seorang raja hanya diukur dari pedangnya? Bukankah yang lebih penting adalah ketaatan kepada Allah yang memberikan kekuasaan itu?" Kalimat itu membuat raja berdiri dari singgasananya. Suaranya meninggi, bukan karena benci, tetapi karena ia tidak memahami apa yang sedang terjadi pada putranya. "Siapa yang mengajarimu semua ini? Mengapa engkau berbicara seperti seorang fakir, bukan seperti anak raja?" Balia terdiam sejenak, lalu berkata jujur, "Ada seorang ahli ibadah di desa. Aku belajar darinya karena hatiku merasa tenang." Kedua mata raja membesar. Bagi seorang raja yang memegang kekuasaan penuh, gagasan bahwa pewarisnya belajar dari lelaki miskin di rumah tanah liat adalah penghinaan besar. Balia, keras suaranya bergema di ruangan itu.
engkau tidak boleh kembali ke sana. Engkau bukan rakyat biasa. Takdirmu adalah memimpin, bukan duduk di rumah kumuh mendengarkan doa. Balia menunduk, tetapi ia tidak mengingkari hatinya. Ayahanda, ujarnya pelan, aku menghormati istana, tetapi apa gunanya memimpin kerajaan bila hatiku kosong? Aku tidak menolak tahta, tetapi aku ingin mengenal Allah sebelum mengenal kekuasaan. Jawaban ini tidak membuat raja tenang. Sebaliknya, ia merasa putranya sedang terjerat ajaran yang dianggap melemahkan calon raja. Dalam pandangannya, Balia harus mendominasi dunia, bukan takut atau tunduk pada sisi spiritual yang ia anggap sebagai kelemahan. Percakapan itu berakhir tanpa kesepakatan. Raja Mulkan memerintahkan penjaga mengawasi gerak-gerik Balia. Sementara Balia kembali ke kamarnya dengan perasaan berat. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih tidak akan mudah. Namun ia juga tahu bahwa hatinya tidak bisa kembali pada dunia yang hanya mengejar kekuasaan tanpa makna. Konflik pertama ini menjadi titik awal keretakan hubungan ayah dan anak. Raja Mulkan menginginkan pewaris yang kuat, sedangkan Balia mencari kedekatan dengan Allah. Dua jalan yang tampaknya mustahil berjalan bersama, tapi justru dari titik inilah takdir besar. Balia semakin mendekat takdir yang kelak menjadikannya seorang nabi penuh hikmah yang dikenal sebagai Khidir. Konflik dengan Raja Mulkan membuat hati Balia dipenuhi kegelisahan. Ia masih menghormati ayahnya sebagai pemimpin. Namun ia tidak bisa memaksa dirinya mengikuti jalan yang tidak membuat jiwanya tenang. Setiap malam ia duduk di beranda istana, memandangi langit sambil berdoa lirih. Ya Allah, bisiknya, jika jalan dunia ini bukan untukku, tunjukilah aku jalan yang engkau ridho. Dalam keheningan itu, Balia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, dorongan kuat untuk mendekat kepada Allah, bahkan jika itu berarti berjalan sendiri. Suatu hari, setelah bertemu kembali dengan sang ahli ibadah, Balia pulang dengan hati yang lebih lapang. Lelaki tua itu memberinya nasihat yang menancap dalam. Wahai anakku, dunia ini hanya titipan. Engkau boleh lahir sebagai pewaris tahta, tetapi hatimu tetaplah hamba Allah. Pilihlah apa yang mendekatkanmu kepo dunia. Perkataan itu berputar-putar di kepala Balia. Sepanjang perjalanan pulang, ia merasa bahwa hidupnya sedang didorong menuju sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak dapat ia jelaskan dengan kata-kata. Dalam perjalanan melewati padang gersang dekat istana, Balia yang merasa letih memutuskan untuk duduk sebentar di atas tanah kering. Angin panas gurun bertiup pelan, membawa debu yang menari di udara. Tidak ada pohon, tidak ada bayangan, hanya tanah keras yang pika-pika oleh panas matahari. Namun saat Balia menunduk untuk beristirahat, sesuatu yang aneh terjadi. Tanah yang ia duduki tiba-tiba bergetar halus, seperti ada aliran kehidupan yang merambat dari bawahnya. Dalam hitungan detik, rumput hijau tumbuh dari tanah yang sebelumnya tandus. Daunnya segar, warnanya cerah, seolah-olah kehidupan baru muncul dari tempat yang paling tidak mungkin. Balia terkejut. Ia bangkit perlahan, lalu menatap tanah itu dengan mata membesar. Ya Allah, ucapnya lirih. Apakah ini tanda darimu? Ia memejamkan mata sejenak, membiarkan angin membawa kesejukan baru yang seolah keluar dari rerumputan itu. Peristiwa ini menyebar dengan cepat. Para pelayan yang melihat kejadian itu berlari kembali ke istana dan menceritakan apa yang mereka saksikan. Tidak lama, seluruh istana gempar. Tanda itu begitu jelas, begitu nyata, dan begitu sulit dipahami oleh logika manusia. Orang-orang mulai menyebut Balia dengan nama baru, Khidir, yang berarti yang hijau. Nama itu lahir dari kejadian luar biasa tersebut. Tempat yang ia duduki menjadi hijau, seakan mendapatkan kehidupan dari rahmat Allah. Namun bagi Balia, nama itu bukan sekadar gelar. Ia merasakan kehadiran Allah yang begitu dekat dalam kejadian tersebut. Ia tahu bahwa Allah sedang menunjukkan arah hidupnya. Ia juga mulai sadar bahwa perjalanan spiritualnya bukan lagi perjalanan biasa. Ada jalan khusus yang sedang dibukakan untuknya, jalan yang akan mengubah nasibnya selamanya. Ketika ia kembali menemui sang ahli ibadah untuk menceritakan kejadian itu, lelaki tua itu hanya tersenyum. Engkau telah diberi tanda, wahai anakku. Setiap hamba pilihan diberi jalan masing-masing, dan tanda itu bukan untuk disombongkan. Itu adalah amanah agar engkau lebih tunduk kepada Allah. Kata-kata itu menenangkan hati Khidir muda. Ia kini memahami bahwa keajaiban itu bukanlah pemberian untuk kemuliaan dunia, tetapi untuk mempersiapkan dirinya
menerima takdir yang lebih besar. Sejak saat itu nama Khidir melekat kuat dalam kehidupannya. Dan tanpa ia sadari, tanda ilahi tersebut membuka babak baru dalam hidupnya. Babak yang akan membawanya semakin jauh dari istana dan semakin dekat kepada rahasia-rahasia Allah. Setelah kemunculan tanda ilahi yang membuat tanah gersang berubah hijau, nama Khidir semakin dikenal di dalam istana. Namun, alih-alih bangga, Raja Mulkan justru semakin khawatir. Menurutnya, putra mahkota tidak boleh dilihat sebagai sosok yang terlalu condong pada dunia spiritual. Ia takut rakyat akan memandang Balia Taukini Khidir sebagai seseorang yang lebih cocok menjadi rahib daripada raja. Tekanan politik dan suara para bangsawan membuat raja mengambil keputusan penting. Khidir harus segera menikah agar kembali membumi dan menjalankan kewajibannya sebagai penerus takhta. Suatu malam, Raja Mulkan memanggil Khidir ke balairung istana. Obor-obor besar menyala, menyoroti wajah raja yang serius. "Anakku," katanya tegas, "engkau telah dewasa. Kerajaan membutuhkan ketenangan. Rakyat perlu melihat calon raja yang siap memimpin. Dan itu dimulai dengan berkeluarga." Khidir terdiam. Ia tidak menolak pernikahan, tetapi ia menyadari bahwa niat raja bukan untuk menguatkan rumah tangga, melainkan untuk mengikatnya kembali pada dunia yang sedang ia tinggalkan perlahan. Dengan suara lirih ia menjawab, "Ayahanda, pernikahan bukan sekadar kewajiban, ia adalah amanah, dan aku hanya ingin menjalaninya demi Allah." Raja Mulkan mengangguk seakan tidak mendengar penekanan itu. Baginya, keputusan sudah bulat. Dalam waktu singkat, istana dipenuhi persiapan pernikahan megah. Para bangsawan datang membawa hadiah, sementara pelayan sibuk mengatur pesta besar yang akan menjadi simbol kekuatan dinasti. Hari pernikahan pun tiba. Musik istana mengalun, para tamu berdiri rapi, dan Khidir dipersatukan dengan seorang perempuan bangsawan muda yang dikenal baik hati. Secara lahiriah, pesta itu tampak sempurna. Namun di balik senyumnya yang tenang, hati Khidir diliputi kegelisahan. Ia tahu bahwa istrinya tidak bersalah, tetapi ia merasa belum bisa berbagi kehidupan duniawi seperti yang diharapkan istana. Malam pertama setelah semua tamu pulang, Khidir duduk berdua dengan istrinya di kamar berhias perhiasan emas. Wajah perempuan itu lembut, penuh rasa ingin tahu, namun juga tampak tegang menghadapi suami yang dikenal berbeda dari bangsawan lain. Khidir menatapnya dengan penuh hormat, lalu berkata, "Wahai istriku, sebelum kita menjalani hidup bersama, izinkan aku menyampaikan sebuah rahasia. Jika engkau menjaganya, engkau akan selamat. Jika engkau membocorkannya, engkau akan menanggung akibatnya." Perempuan itu menelan ludah, tetapi ia mengangguk. "Katakan, wahai suamiku, aku akan menjaganya, insya Allah." Khidir menunduk dan menjelaskan dengan suara sangat pelan, "Sesungguhnya, aku seorang muslim. Aku menyembah Allah yang Maha Esa, bukan dua-dua yang diagungkan di istana. Aku tidak mengejar harta atau kemewahan, dan aku tidak menikah demi kedudukan. Aku hanya ingin hidup dalam ketaatan kepada Allah. Jika engkau bersedia hidup dalam jalan itu, tetaplah bersamaku. Jika tidak, aku tidak akan memaksamu." Air mata istrinya menetes. Ia menggenggam tangan Khidir dan berkata dengan tulus, "Aku akan bersamamu, wahai suamiku, dan rahasiamu akan kubawa sampai mati." Jawaban itu membuat hati Khidir luluh. Ia bersyukur karena di tengah hiruk pikuk istana, Allah masih memberinya seseorang yang memahami jalan yang ia pilih. Hari-hari setelah pernikahan berjalan lebih tenang daripada yang dibayangkan. Sang istri tidak pernah mengeluh, tidak pernah memaksa Khidir mengikuti gaya hidup istana, dan tidak pernah menceritakan rahasia sang suami meski ia tahu risikonya sangat besar. Khidir merawatnya dengan penuh hormat, meski ia tetap menjaga jarak dari kehidupan duniawi yang diinginkan sang raja. Namun kedamaian itu tidak berlangsung lama. Bisikan para bangsawan tentang pewaris takhta yang terlalu saleh mulai menggema di sudut istana. Mereka melihat Khidir sebagai ancaman bagi stabilitas politik, dan pelan-pelan tekanan baru mulai tumbuh, tekanan yang akan menguji kesetiaan istrinya dan menguji keteguhan hati Khidir lebih dalam lagi. Waktu berlalu setelah pernikahan Khidir. Meski hidupnya tetap sederhana, ia mulai merasakan tekanan halus dari berbagai penjuru istana. Para bangsawan yang tidak menyukai perubahan sikap pewaris takhta mulai berbisik di lorong-lorong marmer. Mereka mempertanyakan mengapa Khidir tidak lagi tampak berlatih pedang, tidak hadir dalam pertemuan penting,
dan lebih sering menyendiri bersama kitab-kitab ibadah. Bisikan itu kemudian mengarah kepada hal lain. Mengapa Khidir dan istrinya belum juga dikaruniai anak? Pada masa itu keturunan adalah hal yang sangat penting bagi keluarga kerajaan. Tidak adanya pewaris dianggap sebagai pertanda buruk. Maka ketika tahun demi tahun berlalu tanpa kehadiran seorang anak, deses-deses pun semakin keras. Beberapa bangsawan bahkan berani menyampaikan kepada raja bahwa Khidir mungkin tidak mampu memberikan penerus. Tekanan ini membuat Raja Mulkan semakin gelisah. Baginya, ini bukan sekadar urusan keluarga, tetapi menyangkut masa depan kerajaan. Tanggal tertentu akhirnya menjadi titik pecah. Pada suatu malam, Raja Mulkan memanggil Khidir dan istrinya ke balairung istana. Udara terasa berat. Para menteri duduk berbaris, menatap keduanya dengan tatapan yang sulit dibaca. "Anakku," kata raja, suaranya dingin, "mengapa hingga kini engkau belum memberiku cucu? Apa yang terjadi dalam rumah tanggamu?" Istri Khidir menunduk dalam, tidak berani mengangkat wajah. Khidir menjawab dengan tenang, "Ayahanda, anak adalah pemberian Allah, bukan karena kehendak kami." Jawaban itu tampak membuat raja semakin tidak puas. "Apakah engkau meminta rakyat mempercayai takdir, sementara kerajaan membutuhkan kepastian?" tegurnya. Khidir tetap tidak meninggikan suara. "Aku hanya menyebutkan kebenaran, ayahanda. Allah memberi keturunan kepada siapa yang ia kehendaki." Ucapan itu dianggap raja sebagai bentuk pembangkangan. Para bangsawan saling berbisik, yakin bahwa ini adalah kelemahan terbesar calon raja. Ia terlalu bersandar pada spiritualitas, bukan keputusan tegas. Beberapa hari setelah kejadian itu, tekanan politik semakin kuat. Para penasihat raja membujuk agar raja memeriksa sang istri. Mereka menuduhnya sebagai penyebab tidak adanya keturunan. Meski tidak ada bukti, gosip ini menyebar cepat. Khidir yang mengetahui hal ini berusaha menenangkan istrinya. "Jangan takut," ujarnya lembut. "Allah tahu kebenaran, simpanlah rahasiaku, dan engkau akan selamat." Perempuan itu mengangguk, meski air matanya tidak berhenti mengalir. Namun tekanan demi tekanan akhirnya membuat raja mengambil keputusan yang sangat berat. Ia memanggil Khidir secara pribadi. "Balia," katanya tegas, "demi masa depan kerajaan, engkau harus menceraikan istrimu. Aku akan mencarikan wanita lain yang lebih pantas dan mampu memberikan keturunan." Kata-kata itu mengiris hati Khidir. Ia mencintai istrinya bukan karena dunia, tetapi karena kesetiaannya menjaga rahasia yang sangat besar. Namun sebagai anak, ia juga tidak ingin membangkang secara terang-terangan kepada ayahnya. Dengan hati remuk, Khidir akhirnya menuruti keputusan itu. Hari perceraian tiba dengan suasana pilu. Istrinya menangis terseduh tetapi tetap berkata, "Aku tidak akan mengkhianatimu, wahai suamiku. Rahasiamu akan kubawa sampai mati." Kalimat itu menghantam dada Khidir lebih keras daripada pedang manapun. Ia menggenggam tangan istrinya untuk terakhir kalinya sebelum melepasnya kembali ke keluarganya. Perceraian itu tidak hanya melukai hati Khidir, tetapi juga menambah keretakan antara dirinya dan istana. Kini ia benar-benar mulai merasa asing di tempat yang selama ini menjadi rumahnya. Tekanan politik yang memaksa perceraian itu membuat Khidir memahami bahwa jalannya semakin jelas. Ia tidak ditakdirkan untuk duduk di atas takhta, tetapi untuk mengikuti jalan Allah yang lebih luas, penuh ujian dan penuh hikmah. Dan ujian itu baru saja dimulai. Perceraian Khidir dari istri pertamanya meninggalkan luka yang belum sempat pulih ketika istana kembali bergerak cepat. Para bangsawan yang khawatir akan masa depan kerajaan mendesak Raja Mulkan agar segera menikahkan putranya dengan perempuan lain. Mereka meyakinkan raja bahwa hanya dengan kehadiran istri baru, harapan mendapatkan keturunan bisa kembali muncul. Raja Mulkan akhirnya menyetujui saran itu, meski jelas terlihat bahwa keputusan tersebut lebih didorong oleh tekanan politik daripada pertimbangan kebahagiaan putranya. Tidak lama kemudian, Khidir dipersatukan dengan seorang janda muda yang telah memiliki seorang anak. Perempuan ini cantik, pandai berbicara, dan mahir menempatkan diri di depan para bangsawan. Mereka melihatnya sebagai sosok yang mampu meluruskan Khidir dan membawanya kembali pada kehidupan istana yang seharusnya. Namun bagi Khidir, pernikahan ini tidak lebih dari ujian baru yang harus ia jalani dengan sabar. Ia tetap berusaha memperlakukan istrinya dengan baik, tetapi ia tidak menjalani kehidupan rumah tangga sebagaimana diharapkan istana. Hari-hari pertama pernikahan berlangsung biasa saja, tanpa konflik besar. Namun kekosongan emosional yang dirasakan Khidir perlahan menimbulkan jarak.
Ia tidak melibatkan diri dalam kehidupan duniawi. Ia tidak mengejar kemewahan, tidak mencari kedudukan, dan tidak pula menunjukkan minat pada hubungan suami istri sebagaimana diharapkan raja. Janda muda itu mulai merasa tidak puas. Apa gunanya menjadi istri putra mahkota jika perhatian dan kasih sayang tidak ia dapatkan? Semakin hari, ia makin merasa bahwa Khidir bukan laki-laki seperti suami-suami bangsawan lain. Ia mulai mendengar desas-desus tentang spiritualitas Khidir, kesederhanaannya, dan kedekatannya dengan ibadah. Namun, alih-alih memahami, ia justru merasa hidupnya terancam. Ia takut tidak mendapatkan posisi terhormat di istana. Ia takut dipandang rendah oleh keluarga bangsawan lainnya. Ketakutan itu perlahan berubah menjadi kemarahan yang ia sembunyikan. Hingga pada suatu malam, ia menemui Raja Mulkan dengan wajah pucat dan air mata mengalir deras. Dengan suara bergetar ia berkata, "Ayahanda, sesungguhnya selama aku menikah dengan Balia, dia tidak pernah menyentuhku." Tidak sekalipun. Kata-kata itu membuat raja terperanjat. Pasukan dan bangsawan yang hadir di ruangan itu saling pandang dengan bingung. Pernyataan seperti itu bukan hanya masalah rumah tangga, tetapi penghinaan besar bagi keluarga kerajaan. Raja Mulkan memanggil Khidir ke balairung istana. Wajahnya merah padam oleh kemarahan dan rasa malu. "Balia," bentaknya, "benarkah apa yang dikatakan istrimu? Engkau tidak menjalankan kewajibanmu sebagai suami?" Khidir menatap ayahnya dengan tenang. "Ia tidak ingin berbohong, ayahanda," jawabnya. "Aku menikah karena perintahmu. Namun, hatiku tidak berada dalam dunia yang ayahanda inginkan. Aku tidak memaksa diriku melakukan sesuatu yang tidak dapat aku lakukan." Jawaban itu membuat raja semakin murka. "Engkau mempermalukan keluarga ini. Engkau menolak meneruskan keturunan. Apa yang rakyat akan katakan?" Namun Khidir tidak mengubah sikapnya. "Aku hanya mengikuti perintah Allah, ayahanda. Aku tidak ingin hidup dikuasai hawa nafsu." Janda muda itu menangis semakin keras, seolah membenarkan bahwa ia adalah korban keadaan. Namun di balik tangis itu, ada kesengajaan yang tidak diketahui Khidir. Ia ingin mempertahankan posisinya di istana, meski harus menjatuhkan suaminya sendiri. Ia tidak pernah berniat memahami jalan hidup Khidir. Ia hanya ingin memastikan dirinya terlihat sebagai pihak yang benar. Fitnah itu menyebar cepat di seluruh istana. Para bangsawan menjadikannya sebagai bukti bahwa Khidir tidak layak menjadi raja. Raja Mulkan yang hatinya telah dikuasai amarah dan tekanan politik akhirnya mengambil keputusan yang akan menjadi awal dari tragedi berikutnya, tragedi yang tidak hanya mengguncang istana tetapi juga jalan hidup Khidir secara keseluruhan. Fitnah yang dilontarkan istri kedua Khidir menyebar cepat bagai api yang membakar seluruh istana. Bangsawan-bangsawan yang sejak lama tidak menyukai kecenderungan spiritual Khidir menjadikannya sebagai senjata untuk menjatuhkannya. Mereka membisikkan bahwa Khidir bukan hanya menolak takhta, tetapi juga menolak kodrat sebagai laki-laki dan suami. Tekanan politik memuncak. Raja Mulkan yang telah terpancing emosi dan malu di depan seluruh bangsawan semakin kehilangan kendali. Pada malam yang penuh ketegangan, Raja Mulkan duduk di singgasananya dengan langkah mondar-mondir yang gelisah. Para penasihatnya berlutut. Tidak ada yang berani mengangkat kepala. "Anakku mempermalukan darahku sendiri," gumam raja dengan nada bergetar. "Ia menolak perintahku. Ia menghina istana. Jika ia terus seperti ini, kerajaan akan dipandang lemah." Suasana balairung menjadi semakin berat, seakan udara ikut menahan napas. Seorang penasihat mencoba berkata hati-hati, "Tuanku, mungkin putramu sedang diuji oleh Tuhannya. Biarkan ia mencari jalannya." Namun raja menoleh tajam. "Diam, kalian pikir aku tidak tahu?" Ia bersekongkol dengan para pengawal yang selalu menutupi tindakannya. Mereka membiarkannya keluar istana. Mereka menyembunyikan kemalasannya. Dan kini, mereka ikut membuatku malu. Ucapan itu seperti petir di dalam ruangan. Para penjaga saling pandang, takut apa yang akan terjadi. Dengan tangan gemetar menahan marah, Raja Mulkan memerintahkan, "Tangkap 9 pengawal yang selama ini paling dekat dengan Balia. Mereka pasti tahu kebohongan ini dan menutupinya dariku." Perintah itu disambut gemuruh oleh pasukan kerajaan. Dalam hitungan menit, 9 pengawal setia yang selama ini menjaga Khidir diseret masuk ke balairung. Wajah mereka penuh kebingungan, tetapi tidak ada satupun yang berani melawan. Raja menatap mereka satu persatu. "Kalian bersekongkol melindungi anakku dari tanggung jawabnya. Kalian membantu menutupi aibnya. Apa kalian pikir
aku akan membiarkan penghinaan ini?" Para pengawal itu berlutut, berusaha memberi penjelasan, namun suara mereka tenggelam oleh amarah sang raja. Tanpa memberi kesempatan, raja mengangkat tongkatnya sebagai tanda keputusan terakhir. "Algojo, laksanakan hukuman." Algojo, kerajaan maju dengan pedang besar. Satu persatu kepala para pengawal itu berguguran di lantai marmer. Darah mereka mengalir, mewarnai ukiran-ukiran emas yang biasanya bersinar megah. Jeritan keluarga mereka yang berkumpul di luar balairung pecah menjadi kesedihan yang dalam. Tidak ada yang bisa menahan tragedi itu. Para penjaga lain hanya bisa menunduk, tidak sanggup menyaksikan rekan-rekan mereka dihukum tanpa kesalahan jelas. Namun tragedi tidak berhenti di situ. Setelah menyingkirkan para pengawal, raja memanggil istri kedua Khidir yang telah menuduhnya. Wajahnya pucat ketika ia masuk ke ruangan. Banyak yang mengira bahwa raja akan menghiburnya. Namun ketika seluruh fitnah mulai tidak masuk akal, raja justru melihatnya sebagai sumber kekacauan. "Perempuan ini biang masalah," kata raja dingin. "Bila fitnah ini menyebar lebih jauh, itu karena lidahnya." Tanpa banyak kata, ia memerintahkan Algojo melakukan hal yang sama. Jeritan perempuan itu menggema sebelum pedang mengakhiri hidupnya. Khidir mendengar semua itu dari kejauhan. Ia berdiri di ujung koridor, tidak mampu mendekat. Hatinya hancur. 9 pengawal yang pernah melindunginya, yang setia tanpa meminta imbalan, mati karena kesalahpahaman. Istri keduanya, meski penuh fitnah, tetaplah manusia yang harusnya diluruskan, bukan dihabisi. Namun ia tidak bisa menghentikan keputusan raja yang telah dibutakan oleh amarah. Di tengah kegelapan malam, Khidir berdiri sendirian, memejamkan mata dan berdoa lirih. "Ya Allah, jika ini bagian dari takdirmu, kuatkanlah aku. Jangan biarkan aku terseret oleh kebencian. Jadikan hatiku tetap tunduk kepadamu, meski dunia menolakku." Doa itu menjadi peneguh langkahnya. Ia sadar bahwa istana yang dulu membesarkannya kini bukan lagi tempatnya. Tragedi yang menimpa orang-orang di sekelilingnya adalah tanda bahwa Allah sedang membawanya keluar menuju jalan yang lebih agung. Tragedi di istana menggema hingga ke pelosok kerajaan. Eksekusi para pengawal dan kematian istri kedua Khidir menyisakan bayang-bayang ketakutan bagi siapapun yang mengenal keluarga kerajaan. Dalam kekacauan itu, satu sosok yang paling ketakutan adalah istri pertama Khidir, perempuan setia yang pernah berjanji menjaga rahasia suaminya hingga akhir hayat. Meski ia telah diceraikan secara paksa, hatinya masih terikat pada janji itu. Namun kini ia tahu bahwa istana bukan lagi tempat aman. Malam itu, di bawah cahaya rembulan yang redup, ia mengemasi barang secukupnya. Tidak ada emas, tidak ada perhiasan, hanya pakaian yang melekat dan beberapa benda kecil yang ia butuhkan untuk perjalanan jauh. Ia meninggalkan rumah bangsawan tanpa suara. Setiap langkah terasa berat. Namun ia tahu bahwa jika ia tetap tinggal di wilayah kekuasaan Raja Mulkan, cepat atau lambat ia akan terseret dalam fitnah atau menjadi sasaran kemarahan raja yang semakin tidak stabil. Dalam pelariannya, ia bertemu seorang lelaki sederhana bernama Hiskil. Ia adalah seorang tukang kayu yang tinggal di perkampungan jauh dari pusat kerajaan. Hiskil bukanlah orang kaya, tetapi ia memiliki hati yang lembut dan iman yang kuat. Ketika melihat perempuan itu berjalan sendirian dengan wajah penuh kecemasan, ia menawarkannya air dan tempat istirahat. Awalnya, perempuan itu ragu, namun ketulusan Hiskil membuatnya merasa aman. Beberapa hari kemudian, ketika ia akhirnya menceritakan sebagian kesedihannya, Hiskil tidak menghakimi. Ia hanya berkata, "Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Jika engkau berpegang pada kebenaran, Dia akan membuka jalan baru." Kata-kata itu membuatnya menangis. Ia sadar bahwa Allah menggantikan ketakutan dengan harapan melalui sosok lelaki sederhana ini. Waktu berlalu, dan dalam bimbingan Hiskil, perempuan itu mulai menemukan ketenangan baru. Mereka akhirnya menikah dengan penuh kesepakatan dan keikhlasan. Bukan karena kekuasaan, bukan karena politik, tetapi karena iman dan kasih sayang yang tumbuh dari rasa saling menguatkan. Pernikahan itu membawa mereka meninggalkan wilayah kerajaan dan hijrah ke negeri Mesir, jauh dari ancaman Raja Mulkan. Di Mesir, takdir Allah mempertemukan perempuan itu dengan istana lain yang jauh berbeda. Ia diterima bekerja sebagai pengasuh putri Firaun. Sikapnya yang lembut, bersih akhlaknya, dan keteguhan imannya membuatnya disukai oleh para pelayan. Ia tidak pernah menyebut masa lalunya, namun cahaya ketenangannya membuat orang percaya
bahwa ia pernah melalui perjalanan panjang penuh ujian. Sejarah mencatat namanya sebagai Masita, seorang perempuan salehah yang kelak menjadi salah satu syuhada besar pada masa kekejaman Firaun. Ia adalah perempuan yang tidak pernah mengkhianati rahasia Khidir dan tetap menjaga keyakinannya meski menghadapi ujian paling berat dalam hidupnya. Kepergiannya dari istana bukanlah tanda kelemahan, tetapi awal dari takdir agung yang telah Allah tetapkan untuknya. Sementara itu, tanpa mengetahui nasib mantan istrinya, Khidir hidup dalam kesedihan mendalam. Setelah kehilangan pengawal, kembali kehilangan istri, dan menyaksikan ayahnya semakin terseret dalam ketidakadilan, ia merasakan bahwa pintu istana telah tertutup untuknya. Ia merenung lama di sudut kamar yang semakin kosong. "Ya Allah," bisiknya, "mengapa engkau mengambil begitu banyak dariku? Apa yang sedang engkau siapkan untukku?" Namun, di balik kesedihan itu, ada kekuatan baru yang tumbuh. Ia mulai memahami bahwa semua kehilangan ini bukan hukuman, melainkan persiapan untuk perjalanan yang jauh lebih besar. Kehilangan membuatnya bebas dari belenggu istana. Ujian membuatnya matang dalam jiwa, dan kepergian orang-orang terkasih memperkuatnya untuk melangkah ke jalan kenabian. Ketika fajar menyingsing, Khidir menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia harus meninggalkan istana sepenuhnya, bukan karena benci, tetapi karena takdir Allah sedang memanggilnya menuju jalan yang telah lama ia rasakan dalam sujud-sujud malamnya. Dan perjalanan itu akan segera dimulai. Setelah rangkaian tragedi yang meruntuhkan ketenangan istana, Khidir menyadari bahwa dirinya tidak lagi memiliki tempat di lingkungan yang dulu membesarkannya. Setiap sudut istana yang dahulu terasa megah, kini menyesakkan dada. Ia tidak bisa melupakan wajah para pengawal yang setia, istri kedua yang terjerat fitnah, serta ayahnya yang semakin jauh dari kebijaksanaan. Semua itu membuat Khidir merasa asing di antara pilar-pilar marmer yang dulu menjadi tempat ia tumbuh. Pada suatu malam yang tenang, ia memutuskan untuk meninggalkan istana, bukan karena benci, tetapi karena hatinya tidak lagi tertaut pada dunia. Ia melangkah perlahan, melewati gerbang belakang istana yang gelap. Tidak ada upacara perpisahan, tidak ada pelayan yang mengantar, hanya keheningan yang menyertai setiap langkahnya. Angin gurun bertiup lembut, seakan menyambut keputusan besar itu. Khidir mengangkat wajahnya ke langit. "Ya Allah," bisiknya, "ambillah dunia ini dariku. Selama engkau tetap bersamaku." Kata-kata itu meluncur dari hatinya dengan ketulusan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Beberapa hari pertama perjalanan terasa berat. Khidir tidak terbiasa hidup tanpa perlindungan istana. Namun perlahan, ia belajar mengandalkan kekuatannya sendiri. Ia berjalan dari satu desa ke desa lain, singgah di tempat sederhana dan membantu siapapun yang membutuhkan. Di desa pertanian, ia ikut menimba air dan memanggul karung gandum. Di desa nelayan, ia membantu memperbaiki jaring yang robek. Kemanapun ia pergi, ia tidak pernah memperkenalkan diri sebagai anak raja. Ia hanya menyebut dirinya seorang hamba Allah yang sedang mencari jalan. Kehadirannya membawa ketenangan. Orang-orang merasakan sesuatu yang berbeda darinya. Tatapannya lembut, kata-katanya menenangkan, dan ibadahnya sangat khusyuk. Seorang lelaki tua di sebuah desa pernah berkata kepada putranya, "Perhatikan pemuda itu, wajahnya seperti mata air. Jika engkau duduk di dekatnya, hatimu terasa tenang. Aku yakin Allah menempatkan cahaya di dalam dirinya." Khidir tidak pernah mencari pengakuan, tetapi kebaikan selalu memancar dari hidupnya. Di tengah perjalanannya, Khidir sering berdoa dalam kesendirian. Ia berdiri di bawah bintang-bintang, mengadu tentang luka yang masih tersisa dalam hatinya. "Ya Rob," doanya lirih, "aku kehilangan ayahku, kehilangan istriku, dan kehilangan para sahabatku. Namun aku tahu engkau tidak akan pernah meninggalkanku." Setiap kali selesai berdoa, ia merasa hatinya semakin lapang, seolah Allah meneguhkan langkahnya menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari masa lalunya. Semakin lama ia mengembara, semakin jelas ia merasakan bahwa hatinya dipandu oleh cahaya ilahi. Tidak ada lagi ketakutan akan kehilangan. Tidak ada lagi kecemasan tentang takhta. Kini ia hidup sebagai pengelana yang merdeka dari segala belenggu dunia. Ia tidak tahu bahwa perjalanan ini sedang membentuk dirinya sebagai seseorang yang kelak diberi ilmu langsung dari sisi Allah, seseorang yang bukan hanya mengenal dunia, tetapi juga mengenal rahasia takdir. Dalam sebuah perjalanan menuju lembah sunyi, Khidir berhenti sejenak di bawah pohon besar. Daun-daunnya bergoyang pelan, seakan menyambut tamu yang datang dengan hati bersih.
ia duduk dan memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kedamaian yang sempurna. Tidak ada suara istana, tidak ada perintah raja, tidak ada bisikan fitnah, hanya dirinya dan Allah. Saat itulah ia menyadari bahwa semua kehancuran yang ia alami bukanlah hukuman. Itu semua adalah persiapan. Allah sedang membersihkan jalannya dari segala ikatan dunia agar ia siap menerima hikmah yang lebih tinggi. Dan dari perjalanan panjang inilah jalan menuju kenabiannya mulai terbuka. Di hadapannya terbentang takdir besar yang kelak mempertemukannya dengan seorang nabi agung, Musa alaihissalam. Perjalanan panjang Khidir sebagai pengelana akhirnya membawanya pada sebuah titik takdir yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah bertahan-tahan hidup dalam kesederhanaan, membantu rakyat jelata, dan beribadah dengan hati yang bersih, Allah mengaruniakan kepadanya ilmu yang tidak diberikan kepada manusia biasa. Ilmu itu bukan sekadar pengetahuan, tetapi pemahaman mendalam tentang rahasia takdir apa yang tampak buruk, namun sejatinya membawa kebaikan, dan apa yang tampak baik, namun mengandung ujian besar. Cahaya hikmah itu membuat Khidir semakin dekat kepada Allah dan menjadikan hatinya lapang menghadapi segala peristiwa. Sementara itu di tempat lain, Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi agung yang diberi kehormatan berbicara langsung dengan Allah, merasa ada ilmu yang belum diketahuinya. Suatu hari ia berkata kepada muridnya, "Yusha bin Nun, aku tidak akan berhenti berjalan hingga aku sampai ke pertemuan dua lautan, atau aku akan berjalan bertahan-tahan lamanya." Musa bukan mencari kedudukan, melainkan mencari ilmu yang lebih tinggi dan lebih halus dari apa yang ia ketahui. Allah pun memberitahunya bahwa ada seorang hamba yang diberi rahmat dan ilmu khusus. Pertemuan itu terjadi di sebuah tempat sunyi dekat pertemuan dua lautan. Khidir sedang duduk tenang ketika Musa datang menghampirinya dengan penuh hormat. "Assalamualaikum," kata Musa, "aku datang untuk belajar darimu. Maukah engkau mengajarkanku sebagian ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu?" Khidir menatapnya lama. Ia tahu bahwa Musa adalah nabi besar yang ilmu dan keteguhannya tidak diragukan lagi. Namun, ia juga memahami bahwa ilmu takdir tidak bisa dipahami dengan logika biasa. Dengan suara lembut Khidir berkata, "Sesungguhnya engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku. Bagaimana engkau akan bersabar terhadap sesuatu yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya?" Namun, Musa berjanji dengan sungguh-sungguh, "Insya Allah engkau akan mendapati aku sabar. Aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun." Khidir akhirnya setuju dengan satu syarat. Musa tidak boleh bertanya sebelum Khidir sendiri menjelaskan alasannya. Perjalanan mereka dimulai di tepi pantai, tempat para nelayan miskin mengoperasikan kapal kecil. Para nelayan mengenali Khidir dan mempersilakannya menaiki kapal tanpa meminta imbalan. Namun, ketika kapal sedang berlayar tenang, sesuatu yang tidak masuk akal dilakukan Khidir. Ia mengambil kapak dan melubangi papan kapal hingga menyebabkan air masuk. Musa terkejut dan berkata, "Mengapa engkau melubangi kapal ini agar penumpangnya tenggelam? Sungguh, engkau telah melakukan perbuatan mungkar." Khidir hanya menatapnya dan mengingatkan, "Bukankah aku sudah katakan engkau tidak akan bersabar?" Musa menyesal lalu meminta maaf. Perjalanan pun berlanjut. Di tengah perjalanan, mereka bertemu seorang anak kecil yang berjalan sendirian. Tanpa peringatan, Khidir membunuh anak itu. Musa terperanjat dan tidak mampu menahan diri. "Mengapa engkau membunuh jiwa yang suci? Ini sangat mungkar." Khidir kembali mengingatkannya bahwa ia belum mampu bersabar. Musa dengan berat hati meminta kesempatan terakhir. Mereka kemudian memasuki sebuah desa yang penduduknya sangat kikir. Mereka menolak memberi makanan atau minuman kepada dua tamu itu. Namun ketika melihat tembok tua yang hampir roboh, Khidir malah membangunkannya kembali tanpa meminta imbalan. Musa kembali bertanya, "Seandainya engkau mau, tentu engkau bisa meminta upah atas pekerjaan itu." Di titik ini, Khidir berkata, "Inilah saatnya kita berpisah." Ia kemudian menjelaskan rahasia di balik 3 peristiwa yang Musa tidak mampu pahami. Setiap perbuatan yang tampak buruk ternyata membawa kebaikan yang besar. Setiap tindakan yang seolah tidak masuk akal ternyata adalah bagian dari rencana Allah yang jauh melampaui pengetahuan manusia. Musa terdiam, air matanya menetes. Ia menyadari betapa luasnya ilmu Allah, betapa terbatasnya akal manusia. Sedangkan Khidir memahami bahwa inilah tujuan pertemuan mereka untuk menunjukkan bahwa sabar
adalah pintu dari segala hikmah. Dan sejak hari itu, perjalanan Khidir kembali berlanjut, membawa ilmu rahasia yang hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihan. Setelah 3 peristiwa besar yang mengguncang hati Nabi Musa, keduanya berhenti di sebuah tempat sunyi. Angin bertiup pelan, seolah menunggu sesuatu yang penting akan diungkapkan. Wajah Musa tampak lelah, bukan karena perjalanan, tetapi karena kegelisahan yang terus menekan hatinya. Ia ingin memahami, tetapi batinnya tidak mampu menerima tindakan Khidir yang tampak bertentangan dengan akal dan syariat yang ia kenal. Di titik inilah Khidir, dengan suara lembut dan penuh hikmah, berkata, "Wahai Musa, inilah saatnya kita berpisah. Namun, sebelum itu, aku akan menjelaskan rahasia di balik apa yang engkau tidak mampu bersabar atasnya." Musa mengangkat wajahnya, siap mendengarkan. Dalam sorot matanya ada campuran penyesalan dan kerinduan akan kebenaran. Khidir mulai menjelaskan peristiwa pertama, tentang kapal nelayan miskin yang ia rusak. Adapun kapal itu, ujarnya tenang, ia milik orang-orang lemah yang bekerja mencari nafkah dari laut. Di depan mereka ada seorang raja zalim yang merampas setiap kapal yang masih utuh dan kuat. Jika tidak aku rusak sedikit, kapal itu akan dirampas. Dengan kerusakan kecil ini, mereka selamat dari kehilangan yang lebih besar. Musa terdiam. Ia mulai memahami bahwa apa yang tampak buruk tidak selalu membawa keburukan. Lalu Khidir melanjutkan peristiwa kedua, pembunuhan anak kecil yang tampak sia-sia. Adapun anak itu, katanya, orang tuanya beriman, sedangkan anak ini, jika ia tumbuh dewasa, akan menjerumuskan keduanya dalam kesesatan dan penderitaan. Maka Allah hendak menggantinya dengan anak lain yang lebih suci dan lebih sayang kepada orang tuanya. Musa menghela napas panjang. Ia mengerti bahwa keputusan Allah tidak selalu sesuai dengan logika manusia, tetapi selalu penuh rahmat dan kebaikan. Akhirnya, Khidir menjelaskan peristiwa ketiga, pembuatan tembok di desa yang kikir. Adapun tembok itu, ucap Khidir, ia milik 2 anak yatim. Di bawah tembok itu tersimpan harta peninggalan ayah mereka yang saleh. Jika tembok itu roboh sekarang, harta itu akan ditemukan oleh orang-orang yang tidak amanah. Allah menghendaki agar mereka dewasa dahulu, agar mereka mengambilnya dengan layak. Semua itu adalah rahmat dari Tuhanmu. Penjelasan itu membuat Musa tertegun. Ia menyadari bahwa apa yang tampak tidak adil bagi manusia seringkali adalah bentuk kasih sayang Allah yang tersembunyi. Khidir kemudian berkata dengan tegas namun lembut, "Wahai Musa, semua yang aku lakukan bukan menurut kehendakku sendiri. Itu semua adalah perintah Allah. Aku tidak bergerak dengan hawa nafsu atau keinginanku. Aku hanya menjalankan apa yang telah ditetapkan untuk terjadi." Mendengar itu, Musa merasa hatinya luruh. Ia menyadari betapa luasnya ilmu Allah dan betapa kecil pemahaman manusia dibandingkan kehendaknya. Ia menundukkan kepala, bukan karena malu, tetapi karena kagum pada kebijaksanaan Allah yang tidak terjangkau akal. Momen itu menjadi pelajaran besar bagi Musa. Ia memahami bahwa kesabaran bukan hanya menunggu, tetapi menerima bahwa Allah mengetahui apa yang tidak diketahui manusia. Khidir tersenyum tipis. Ia tahu bahwa pelajaran itu telah mencapai tempatnya. Namun, tugasnya belum selesai. Ia harus melanjutkan perjalanan sebagai hamba pilihan yang menjaga rahasia Allah. Dengan langkah pelan, Khidir mulai menjauh. Musa memandangnya hingga sosoknya menghilang di balik lembah. Tidak ada kata-kata perpisahan panjang, karena pelajaran itu telah diukir dalam hati keduanya. Musa kembali kepada kaumnya dengan ilmu yang lebih dalam, sementara Khidir melanjutkan misinya sebagai penjaga hikmah yang berjalan tidak terikat ruang dan waktu. Disinilah penyingkapan rahasia takdir disempurnakan. Manusia boleh merencanakan, boleh menilai, boleh bertanya tanya, tetapi Allah lah yang paling mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Dari 3 peristiwa itu, Khidir menunjukkan bahwa sabar adalah kunci untuk memahami rahasia kehidupan. Dan perjalanan ilahi Khidir belum berakhir. Takdir masih memanggilnya ke babak yang lebih besar. Setelah berpisah dari Nabi Musa, Khidir kembali menjalani kehidupannya sebagai pengelana yang membawa hikmah. Ia berjalan dari satu negeri ke negeri lain, menyerap pelajaran alam, bertemu manusia-manusia sederhana, dan senantiasa memperbaiki hati siapapun yang ia temui. Namun perjalanan itu kemudian membawanya pada sosok besar yang namanya dikenal di berbagai penjuru dunia, Raja Iskandar Zulkarnain, seorang penguasa adil
yang memimpin wilayah luas dari timur hingga barat. Takdir mempertemukan dua sosok penting ini dalam sebuah peristiwa yang Allah kehendaki. Pertemuan itu terjadi ketika Khidir memasuki sebuah negeri yang sedang mempersiapkan pasukan besar. Suara denting pedang, langkah kaki prajurit, dan teriakan komandan menggema di udara. Namun di balik hiruk-pikuk itu, Khidir merasakan kegelisahan yang tidak tampak oleh mata. Ia mendekati salah satu prajurit dan bertanya, "Apa gerangan yang membuat pasukan ini tampak resah?" Prajurit itu menjawab, "Raja kami, Zulkarnain, sedang mempersiapkan ekspedisi besar." Namun dua-duanya tidak menemukan ketenangan. Khidir memahami bahwa seorang raja hebat pun membutuhkan bimbingan rohani. Ketika Zulkarnain mendengar bahwa seorang lelaki penuh hikmah datang dari jauh, ia memanggil Khidir ke tendanya. Raja itu berdiri tegap, berwibawa namun rendah hati. "Wahai hamba Allah," katanya, "aku telah mendengar bahwa engkau diberi ilmu yang tidak dimiliki banyak manusia. Bolehkah engkau menuntunku agar segala gerak pasukanku tidak keluar dari batas keadilan?" Khidir menunduk hormat. Ia tahu bahwa raja ini berbeda dari penguasa lain. Ia tidak meminta kekuatan, tetapi meminta bimbingan agar tidak tergelincir dalam kesombongan. Sejak hari itu, Khidir mendampingi Zulkarnain sebagai penasihat rohani. Ia tidak bertugas memimpin pasukan atau mengatur strategi perang, namun memastikan hati sang raja tetap bersih. Pada suatu hari, ketika pasukan berkemah di sebuah lembah kaya hasil bumi, beberapa jenderal mengusulkan untuk menaklukkan penduduk setempat dan merampas harta mereka. Suasana perang membuat para jenderal mudah terdorong oleh ambisi. Namun Khidir berdiri di depan Zulkarnain dan berkata, "Wahai raja, kekuasaan bukan alasan untuk mengambil hak manusia. Jika engkau ingin membangun kerajaan, bangunlah ia di atas keadilan." Zulkarnain tertegun. Ia menatap tanah, lalu berkata, "Engkau benar, kekuasaan tanpa keadilan akan menghancurkan umat." Ia kemudian memerintahkan pasukan untuk membantu penduduk lembah itu, bukan menaklukkannya. Keputusan itu membuat Zulkarnain semakin dihormati rakyat dan ditakuti musuh-musuhnya, bukan karena kekuatan pedangnya, tetapi karena kedalaman imannya. Dalam ekspedisi berikutnya, pasukan menghadapi lembah gelap yang dipenuhi kabut dan bebatuan hitam. Para prajurit ketakutan dan ingin mundur. Namun Khidir berkata, "Setiap perjalanan memiliki ujian. Bila kalian tetap bertahan, Allah akan membuka pintu rahmat." Mereka pun menempuh perjalanan sulit itu dengan sabar. Ketika akhirnya mereka melewati lembah tersebut, mereka menemukan sumber air yang jernih dan menyegarkan, yang kemudian menjadi tempat peristirahatan dan kekuatan baru bagi pasukan. Zulkarnain semakin yakin bahwa keberadaan Khidir adalah cahaya yang membimbingnya. "Tanpamu," ujar raja suatu malam, "aku mungkin telah menjadi raja zalim yang tidak sadar akan akhir hidupku." Khidir menjawab, "Bukan aku yang menjagamu, wahai raja, tetapi Allah yang menguatkan hatimu. Aku hanya pengingat." Selama masa pendampingan itu, kejayaan Zulkarnain bukan hanya diukur dari luas wilayah yang ia kuasai, tetapi dari keadilan yang ia tegakkan. Khidir memastikan bahwa setiap kemenangan tidak disertai kesombongan dan setiap kekalahan tidak membuat mereka berputus asa. Hubungan mereka menjadi contoh bahwa kekuatan dunia dan kekuatan iman bisa berjalan bersama ketika keduanya berada dalam jalur Allah. Namun perjalanan itu belum berakhir. Di salah satu ekspedisi, Khidir dan Zulkarnain mendengar tentang sebuah mata air misterius Ainul Hayat, air kehidupan yang menjadi bagian dari takdir besar Khidir. Membuka bab berikutnya dalam perjalanan spiritualnya. Perjalanan Khidir bersama Raja Zulkarnain semakin membawa keduanya ke wilayah-wilayah yang belum pernah dijamah manusia. Setiap negeri yang mereka masuki meninggalkan jejak pelajaran tentang keadilan, kesabaran, dan kekuasaan Allah yang tak terbatas. Namun di antara seluruh ekspedisi besar itu, ada satu perjalanan yang paling menggetarkan hati dan menjadi titik balik dalam kehidupan Khidir. Pencarian Ainul Hayat, air kehidupan yang disebat-sebut hanya dapat ditemukan oleh hamba pilihan. Kisah tentang air itu pertama kali didengar Zulkarnain dari seorang lelaki tua yang mereka temui di kaki gunung. Lelaki itu memperingatkan, hanya orang yang hatinya bersih dan hatinya benar-benar tunduk kepada Allah yang akan sampai kepada mata air tersebut. Mendengar itu, Zulkarnain memandang Khidir. Ada sesuatu dalam perkataan itu yang membuat hatinya yakin
bahwa air itu bukan ditakdirkan untuk dirinya, melainkan untuk sahabat yang telah menuntunnya selama ini. Namun ia tetap mengirimkan pasukannya dalam ekspedisi besar, berharap Allah mempertemukan keduanya dengan takdir yang benar. Rombongan bergerak melewati padang pasir luas, lembah gelap, dan hutan dengan pepohonan menjulang. Banyak prajurit yang gugur dalam perjalanan panjang itu. Namun Khidir tetap berjalan tanpa mengeluh. Ia seolah dipandu oleh cahaya yang tidak terlihat. Suatu hari, pasukan tiba di sebuah lembah sunyi yang dipenuhi kabut putih. Tidak ada suara burung, tidak ada angin, hanya kesunyian yang membuat bulu kuduk merinding. Disinilah mereka yakin bahwa mereka sedang mendekati sesuatu yang luar biasa. Zulkarnain berhenti dan berkata kepada Khidir, "Aku merasakan bahwa perjalanan ini bukan untukku. Jika engkau merasa terpanggil, pergilah, carilah air itu dengan izin Allah." Khidir mengangguk. Ia melanjutkan perjalanan sendirian, melewati bata-bata hitam dan sungai kecil yang berkilauan. Setiap langkah terasa ringan, seakan bumi sedang memandu jalannya, hingga akhirnya ia tiba di sebuah lorong lembah yang diterangi cahaya lembut, namun bukan cahaya matahari. Di tengah lorong itu, Khidir melihat sebuah mata air kecil yang memancarkan cahaya biru kehijauan. Airnya begitu jernih, seolah tidak berasal dari dunia ini. Ia mendekat perlahan, merasakan hawa sejuk yang menyusup hingga ke tulang. Setelah membaca basmalah dan memuji Allah, ia mencelupkan kedua tangannya ke dalam air itu. Sensasinya tak terlukiskan. Ketika ia meminum air tersebut, tubuhnya merasakan kesegaran yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Seakan setiap luka, setiap kesedihan, dan setiap beban yang pernah ia pikul larut dalam kejernihan air itu. Lalu, tiba-tiba sebuah cahaya lembut menyelimuti tubuhnya. Hatinya dipenuhi ketenangan luar biasa, dan ia merasakan bahwa waktu tidak lagi membatasinya seperti manusia biasa. Khidir menyadari bahwa Allah telah menganugerahkan usia panjang agar ia dapat menjadi pengembara abadi, mengajarkan hikmah kepada hamba-hamba pilihan, muncul pada zaman yang berbeda, dan mengemban tugas ilahi yang tidak berhenti pada satu generasi. Ketika ia kembali ke Zulkarnain, raja itu hanya tersenyum. Ia memahami bahwa tugas Khidir sudah berbeda dari misi pasukan manapun. "Engkau adalah hamba pilihan," katanya, "dan dunia ini terlalu kecil untuk membatasi perjalananmu." Sejak hari itu, Khidir tidak lagi tinggal di satu tempat. Ia muncul di berbagai negeri sebagai lelaki tua yang bijaksana. Terkadang membantu musafir yang tersesat, terkadang menegur orang yang lalai, terkadang hadir dalam mimpi para wali untuk memberikan ilham. Tidak ada yang mengetahui di mana ia tinggal, kapan ia muncul, atau bagaimana ia menghilang. Namun, semua yang pernah bertemu dengannya sepakat. Di mata Khidir, ada kedalaman yang tidak dimiliki manusia biasa. Air kehidupan itu bukan sekadar memperpanjang usia. Ia menjadikan Khidir sebagai penjaga hikmah Allah di bumi. Pengelana abadi yang hadir di saat paling penting dalam sejarah, membawa pesan bahwa rahasia Allah tidak pernah habis untuk digali. Sejak meminum Ainul Hayat, kehidupan Khidir berubah sepenuhnya. Ia tidak lagi berjalan dengan tujuan duniawi, tidak lagi terkait kerajaan manapun, dan tidak lagi terikat oleh batasan usia manusia. Langkah-langkahnya kini dipandu langsung oleh takdir Allah, membawa dirinya ke tempat-tempat yang membutuhkan cahaya hikmah. Namun, meski ia menjadi pengelana abadi, Khidir tetap menjalani hidup dengan kerendahan hati. Ia tidak mengaku sebagai nabi kepada setiap orang, tidak meminta penghormatan, dan tidak memamerkan keajaiban. Ia hanya menjalankan amanah menuntun hati-hati manusia agar kembali pada Allah melalui kesabaran dan ketundukan. Dalam perjalanannya dari satu masa ke masa lain, Khidir sering muncul sebagai lelaki tua dengan wajah jernih dan sorot mata yang menenangkan. Di sebuah desa, ia membantu seorang anak yatim yang kehilangan harapan. Di tempat lain, ia menyejukkan hati seorang ibu yang ditinggalkan anaknya. Ia tidak pernah membawa harta atau pedang, tetapi setiap kata yang keluar dari lisannya membawa kekuatan yang mampu meredakan gelisah. Orang-orang yang pernah bertemu dengannya selalu mengatakan hal yang sama. Ia seperti datang dari dunia lain. Kata-katanya menusuk hati, tetapi menenangkan. Sebagian orang bertemu dengannya dalam keadaan terjaga, sebagian lagi dalam mimpi. Para wali yang hidup setelah masa Nabi Musa menceritakan bahwa Khidir pernah datang, memberi petunjuk ketika mereka tersesat dalam urusan hati. Ada yang melihatnya duduk di pinggir sungai, ada yang melihatnya di tengah pasar,
dan ada pula yang merasakan kehadirannya saat sedang sujud di malam hari. Namun tak ada seorang pun yang dapat memastikan kapan dan bagaimana ia muncul. Khidir hadir hanya ketika Allah menghendaki, dan ia lenyap seperti angin yang kembali ke langit. Dalam satu riwayat, Khidir pernah memberikan nasihat kepada sekelompok murid yang ia temui dalam sebuah perjalanan malam. Mereka terlihat gelisah, terburu-buru, dan selalu mengeluh tentang hidup. Khidir berkata, "Ketahuilah, jalan Allah bukan untuk orang yang tergesa-gesa. Sabar adalah kunci dari setiap rahasia. Engkau mungkin melihat sesuatu tampak buruk, tetapi di baliknya ada rahmat yang belum engkau ketahui. Jangan mendahului Allah dengan prasangka. Dia adalah sabuk baik perencana." Kata-kata itu membuat murid-muridnya menangis. Mereka merasa seperti baru saja dibangunkan dari tidur panjang. Pesan itu menjadi inti dari kehidupan Khidir. Ia hadir bukan untuk menunjukkan kekuatan, melainkan untuk mengajarkan bahwa takdir Allah tidak dapat diukur oleh akal manusia. Terkadang Allah menunda sesuatu karena ingin memberikan kebaikan yang lebih besar. Terkadang Allah menutup satu pintu karena ada pintu lain yang lebih sesuai. Dan terkadang Allah menguji manusia dengan rasa kehilangan agar mereka kembali menemukan diri mereka dalam sujud. Seiring berlalunya zaman, kisah Khidir tidak pernah pudar. Ia menjadi simbol kesabaran, ketenangan, dan kebijaksanaan. Orang-orang menyebutnya sebagai hamba rahmat, pengelana abadi, dan penjaga rahasia takdir. Bagi sebagian orang, ia adalah misteri yang tak terpecahkan. Namun bagi mereka yang hatinya terbuka, Khidir adalah pengingat bahwa dunia ini hanyalah jembatan menuju pertemuan dengan Allah. Dan di balik seluruh kisah panjangnya, satu pesan selalu abadi. Jangan terburu-buru menilai takdir. Jangan mudah mengeluh atas ujian. Setiap peristiwa yang terjadi memiliki hikmah, meski mata tidak melihatnya dan hati belum memahaminya. Siapa yang bersabar, dialah yang akan melihat rahasia Allah dengan pesan itu. Perjalanan Nabi Khidir alaihissalam terus hidup di hati manusia, mengajarkan bahwa cahaya Allah selalu hadir bagi siapapun yang mencarinya dengan kerendahan hati dan kesabaran.